Kalau dari kita sendiri emang berawalnya dari niat sendiri sih Bang, karena dari proyek nasional itu biasanya udah ada proyeknya sendiri. Kalau ini tuh memang dari bawaannya kita sendiri gitu untuk melakukan advokasi. Saya ini udah pernah baca buku Society itu Emil Durkheim. Saya ngerti sedikit lah ya. Termasuk negara yang paling tinggi sebenarnya negara-negara yang agak sejahtera malah sebenarnya kalau kita Jepang itu tinggi ya, bener kan Jepang kan? Mereka tingkat depresinya tinggi. Pernah ada temen aku sampai mau bunuh diri. Wih, suicide. Iya, itu bahaya banget. Bahkan beberapa bulan ke belakang juga akhirnya aku bisa ngebantu teman aku yang mau mengakhiri hidupnya gitu. Tapi dia kan biasanya kalau orang-orang kayak gitu nggak berani terbuka, nggak berani speak up, diem terus kan. Karena aku juga ngerasain kayak gitu, malah ngerasa terancam kalau kita deket sama orang banyak. Nah, akhirnya aku mencoba untuk masuk dan bawa mereka untuk bercerita, akhirnya bisa. Kalau saya lihat itu bukan tujuan sebenarnya kan, kita tuh progres kan. Yeah. Kalau misalnya kan dari salah, banyak juga orang dari salah berhasil. Betul. Salam cerdas, Randy. Ini dengan Nabila. Putra Putri Pendidikan Indonesia, luar biasa. Selamat datang di podcast Ngoceh TVRI Jawa Barat, ngobrol cerdas bersama Bang Herbert. Randy, wah Randy ini kalau saya ingat, saya pernah ngajak syuting bareng nih. Di mana Ren? Di Sumedang kemarin, sempat ada cerita lucu sih. Nah, bener. Wah beneran. Saya itu mau nonton bola, jadi tidur dulu. Kami kebetulan syuting tentang wisata ya, wisata. Di Sumedang ya. Tiba-tiba Randy ini pakai baju putih, kupluk, terus saya tidur, bangun, kan saya -5. Saya pas lihat Randy itu kayak kayak pocong, bener. Saya bilang waktu itu apa Ren? Hei kamu, Siapa kamu? siapa kamu? Ceritanya bukan ke Randy kan waktu itu, karena ya lagi pakai headset juga gitu kan, itu baru beres yang syuting di air gitu loh kan, dingin. Jadinya tuh itu tuh cuma ada celana putih sama jaket, ya udah dikuplukin. Jaket putih. Iya, jaket putih juga. Jadi terus putih. Iya, dikuplukin karena memang dingin banget kan. Itu jam berapa? Jam 11-an. Ya jam 11-an kan mau nonton bola saya, bola Indonesia waktu itu lagi mau main kan. Kamu lagi pakai headset bener. Iya. Memang lagi dengerin HP gitu kan. Tiba-tiba saya bilang, "Ren, itu saya nggak tahu Randy kan." Saya cuma lihat itu siapa ini, saya bilang kayak pocong, saya bilang ini. Saya tapi nggak kabur saya kan. Untungnya nggak kabur. Gue tuh udah mau ngelemparin bantal kalau nggak salah. Iya. Siapa kamu? Cerita menarik itu saya ajak Randy syuting. Randy Putra Pendidikan Indonesia dan Nabila Putri Pendidikan Indonesia juga. Gimana cerita tentang Putra Pendidikan Indonesia ini? Kenapa bisa masuk menjadi winner Putra Putri Pendidikan Indonesia? Ren. Kalau dari Randy sendiri, kenapa akhirnya bisa jadi Putra Putri Pendidikan Indonesia? Karena sebelumnya ada pemilihan dulu di regional Jawa Barat. Jadi waktu dulu tuh namanya Putra Putri Pendidikan Jawa Barat juga. Di sana juga ada pemilihan terlebih dahulu. Baru didelegasiin ke nasional, dan di nasional alhamdulillah bisa dapat juara 1 kayak gitu. Coba saya trivia sedikit nih. Siapa nih Bapak Pendidikan Indonesia? Ki Hajar Dewantara. Untung aja tahu ya, Pak Ki Hajar Dewantara ya. Kenapa tanggal 2 Mei dipilih? Karena memang waktu yang Randy tahu ya, kenapa akhirnya tanggal 2 Mei, karena memang mengikuti daripada Ki Hajar Dewantaranya ya. Betul sekali. Juga Ki Hajar Dewantara itu menurut saya merupakan salah satu pahlawan pendidikan, perjuangan pendidikan yang menjadi pelopor pendidikan Indonesia sebelum dari para pahlawan lainnya. Karena kan di pendidikan itu nggak cuman Ki Hajar Dewantara ya. Tentu saja kalau perempuan ada Era Kartini, ada Dewi Sartika juga dari Jawa Barat film gitu kan. Dokumenternya Dewi Sartika, boleh ditonton di YouTube, sudah naik waktu itu tayang di nasional. Benar, Dewi Sartika, di mana waktu itu pendidikan tidak boleh perempuan sekolah. Betul. Kecuali yang bangsawan. Iya, saya buatin betul adegan-adegan itu. Saya waktu itu dapat tempat spot yang bagus-bagus juga di Ursula, yang masih kuno banget kan, sekolah Ursula tuh. Iya benar. Tanggal 2 Mei itu tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara. Benar-benar kan? Iya. Oh gitu ya. Jadi waktu di Jakarta berarti ya ininya, seleksinya.
Kalau seleksi tahun Tahun 2024 itu kemarin di Bandung. kebetulan. Bukan di Jakarta malah. Iya. Di Bandung kita tuan rumah berarti ya. Iya, tuan rumah. Oh, kita oh gitu ya. Banyak yang sorakin dong ya. Iya. Oh, gitu. Jadi mereka yang datang ke Bandung. Iya, betul sekali. Oh, terus apa aja tuh? Apa tugas-tugas dari putra-putri pendidikan Indonesia? Kalau dari tugas-tugas sendiri, kami dari Putra Putri Pendidikan biasanya kita ngelakuin advokasi yang kita bawa sebelumnya. Contohnya kalau Randy kan bawain advokasi tentang parenting. Berarti Randy mengajak masyarakat, khususnya mungkin lingkungan sekitar terkait pendidikan parenting. Dan Teh Abil juga tentang pendidikan karakter ya. Parenting itu apa supaya anak nih biar lebih enak nih. Kalau sebenarnya parenting itu luas ya untuk pembahasannya. Kalau dari Randy sendiri itu lebih mengkhususkan ke kedekatan antara orang tua dan anak. Karena kan bercermin daripada Randy sendiri yang memang berlatar belakang broken home ya Bang ya. Jadinya tuh kenapa sih kita harus mengambil advokasi yang nggak aku ketahui nih, kenapa nggak aku aja yang dari latar belakang aku gitu. Jadi ketika aku terjun langsung ke masyarakat tuh, aku menceritakan sesuatu yang memang aku alami gitu loh, nggak yang aku ngada-ngada dulu dan lain-lain ya. Walaupun ketika aku menyampaikan sesuatu, aku juga harus ada studi literatur terlebih dahulu, aku harus baca-baca buku, jurnal dan lain-lain. Ditakutkannya kan kita sebagai putra-putri pendidikan juga tidak boleh memberikan informasi yang salah. Kayak Sebentar Nabila, ini enak nih. Kenapa apa yang dialamin untuk orang-orang yang broken home tadi itu? Ini apa kita disclaimer dulu ya. Kalau Randy boleh cerita sekalian untuk mengedukasi sobat-sobat teman-teman ngoceh ngobrol cerdas bersama Bang Herbert ini. Silakan. Dari Randy sendiri perjalanan untuk menjadi dewasa itu agak sedikit sangat kurang baik mungkin ya. Karena mungkin Randy waktu kecil ditinggal ayah dan juga ketika beranjak dewasa, remaja ke dewasa itu sangat sulit banget ya Teh Abil ya. Apalagi ketika peralihan, itu masa-masa peralihan sangat sulit banget. Sering banget aku tuh berantem sama orang tua, apalagi mama dan juga ayah baru pada waktu itu. Dan aku bertanya-tanya kenapa sih gitu. Kenapa aku dilarang ini, kenapa aku selalu dianaktirikan dan lain-lain. Yang mungkin itu perasaan aku doang. Pas aku udah dewasa, aku sadar bahwasanya orang tua aku sendiri memang belum paham diri aku sepenuhnya. Dan mungkin beliau juga ketika perceraian dan lain-lain, beliau juga belum paham posisi beliau seperti apa. Contohnya gini Bang Herbert, aku sendiri misalkan belum tahu diri aku sendiri itu seperti apa. Begitupun juga orang tua, apalagi orang tua harus memahami anak. Dan mungkin jujur ini waktu itu ngerasa egois banget ya, mewajarkan pada waktu itu karena mungkin umurnya masih belia gitu. Tapi waktu sekarang, ternyata memang komunikasi kurang. Randy pun sadar waktu dulu komunikasi antara aku dan mamaku juga memang sangat kurang banget. Sehingga ketika aku mempelajari advokasi ini aku angkat. Dan aku bertemu dengan orang-orang yang satu sama broken, mereka juga sama pemikirannya. Satu frekuensi betul. Dan mereka juga bertanya, iya benar ternyata memang kita komunikasinya kurang. Dan memang benar ketika aku kurang memahami orang tua dan orang tua berusaha memahami aku dengan cara yang salah ya nantinya kedepannya akan terus ada perseteruan. Tapi ketika kita saling memahami satu sama lain, saling ngerti dari sudut pandang kita satu sama lain, memberikan pandangan kita satu sama lain, alhamdulillah sampai sekarang aku sama mama nggak pernah lagi ada berantem dan lain-lain. Apa itu setelah dapat putra pendidikan atau memang proses itu belajar akhirnya dekat komunikasi akhirnya ikut putra ini dapat juga kebetulan gitu? Oh enggak, itu sebelum putra pendidikan malah sebelum putra pendidikan. Kontemplasi gitu. Betul. Sebenarnya kan ditanya juga ya sama pihak dari Jawa Baratnya sendiri, kamu mau ngambil advokasi apa? Waktu dulu dari banyak pilihan kan ditanya. Sebenarnya kan waktu ke Putra Putri Pendidikan Jawa Barat juga kita sebenarnya bingung ya, kita mau ngambil advokasi apa? Karena mungkin dari Randy sendiri kan bukan latar belakang pendidikan seperti itu. Ditanya kamu mau ngambil advokasi apa? Akhirnya ditawarin lah sama senior kan, kamu mau ngambil pendidikan literasi kah atau lain-lain yang basic mungkin. Terus aku berpikir lagi apa ya yang bisa aku advokasikan, tapi menurut aku bisa ngejalaninnya itu dengan sesuai pengalaman aku gitu. Karena ketika aku ngelakuin sesuatu hal-hal yang yang nggak sesuai dengan diri aku, sesuai ini, kedepannya aku juga malah bingung. Aku harus mulai dari mana, aku harus ngelakuin apa dan lain-lain. Takut salah dan lain-lain. Tapi ketika aku sesuai pengalaman pribadi, oh ya udah aku tahu gitu step by stepnya, aku bisa ngasih tahu solusinya seperti ini, aku bisa ngasih tahu oh ini kayak gini gitu loh, tanpa menyakiti. Karena kan ada beberapa orang yang ngasih saran tapi dia tuh belum tentu tahu nggak pengalaman, sedangkan aku yang udah tahu pengalamannya, aku juga dulu gitu kok gitu. Jadi aku punya basicnya sendiri.
bergerak maju ya. Bergerak maju. Bukan. Terus sebentar Nabila ya ini apa namanya itu kalau advokasi parenting itu nanti ada kamu ke tempat kelompok-kelompok yang mereka juga broken home apa gimana tuh nanti? Betul. Atau mereka kita suruh datang gitu? Betul. Sebenarnya itu balik lagi ke pilihan ya. Kalau Randy itu biasanya lewat dari media sosial terlebih dahulu gitu, mengajak lewat campaign kayak teman-teman kita diskusi yuk tentang pendidikan parenting. Waktu itu juga live Instagram terkait pendidikan parenting. Betul. Lumayan ramai sampai 100 orang dan yang typing pun ternyata di luar prediksi kayak ya aku juga mengalami dan ternyata broken home tuh bukan tentang perceraian aja. Ada yang broken home tuh yang mereka nggak dekat dengan orang tua karena orang tuanya sibuk. Ada yang mungkin mereka nggak dekat dengan orang tua karena memang dari kecilnya nggak pernah ada intens dengan orang tua, lebih dekat dengan nenek dan kakek seperti itu. Sehingga ketika Randy mengobrol di Instagram tuh banyak sekali insight yang Randy dapetin kayak gitu. Ih, keren banget. Nanti kita nyambung. Kalau Nabila apa pilihan ininya, advokasinya? Kalau aku advokasinya itu tentang pendidikan karakter, namanya itu depresi. Denyutan pendidikan karakter dan prestasi. Oh, jadi singkatan doang itu? Iya, jadi berfokusnya. Jadi sebenarnya gini, jadi dari prestasi itu, dari pendidikan karakter dan prestasi itu dulu berhubungan. Oh, ada korelasi. Iya, korelasi. Karena aku juga sebelum ikut Putra Putri Pendidikan itu berawal depresi, itu sebenarnya aku alamin juga. Kamu depresi beneran? Iya, beneran depresi beneran. Ini depresi beneran ya? Iya, bukan singkatan? Iya, bukan singkatan. Tapi aku buat singkatan lah biar lebih terlihat. Itu kapan depresi itu? Waktu sekolah SMP, SMA? Tahun 2021. 2019-2021. Itu kamu SMP apa SMA? Aku kuliah. Udah kuliah itu? Iya, udah kuliah aku. Di UPI Bandung. Jurusan? Pendidikan Seni Tari. Wih, kemarin saya udah ini Bu Indrawati Lukman. Iya. Ya, itu waduh itu guru seni tari ya. Seni tari. Kamu depresi kenapa gitu? Sama kayak Kak Randy, tapi kalau Kak Randy kan lebih ke orang tua ya. Kalau aku tuh sama kurangnya komunikasi. Awalnya dari situ. Depresi semua. Iya, depresi semua. Sebenarnya kita latar belakangnya di depresi semua ya. Bagus. Ya, tapi dari situ aku paham bahwa ternyata pendidikan karakter itu berhubungan dengan mental juga. Kalau kita kuat dengan mental kita, ya kita bisa menangani itu. Apalagi kan sama masa peralihan kan itu. Kita akan memasuki dunia baru lah gitu. Dari kuliah, terus setelahnya itu bakal seperti apa kan kita nggak tahu. Depresi apa? Lebih ke mental sih, kayak lingkungan terutama. Yang FOMO gitu-gitu? Iya, terus lingkungan juga kan karena kerasnya dunia perkuliahan pada saat itu ya. Kelas gimana? Saya kuliah. Karena kan aku di seni ya. Kami kan kalau sama angkatan ini lah 90-an. Iya. Biasa-biasa aja sih. Jadi faktor dari keluarga juga, kurangnya komunikasi, juga kan teman-teman jadi akhirnya lebih cenderung menyendiri gitu. Iya, padahal aslinya tuh extrovert banget, tiba-tiba jadi kena mental lah, penyakit mental. Kamu dari extrovert menjadi introvert. Karena depresi tadi. Iya, jadi takut. Tapi nggak ada masalah misalnya konflik sama temen. Nggak ada, tapi itu takut banget. Jadi kalau ngelihat orang tuh ada kayak rasa fobia. Takut gitu. Fobia kalau ketemu nih. Anxiety atau ada pengaruh juga anxiety itu kan itu kan. Iya, tapi ini tuh lebih ke takut aja kalau ngelihat orang banyak, terus jadi membatasi komunikasi sama terus orang balik lagi karakter karena tadi apa tadi? Buat ke jenjang prestasi. Nah, itu fokusnya itu di karakternya. Jadi aku melihat bahwa ternyata pendidikan karakter itu berpengaruh sekali untuk kita, untuk kedepannya. Untuk anak muda lah ya. Untuk anak muda ke depan karakter itu. Iya, dan kita sebagai anak muda juga harus punya prestasi. Nah, setelah dari situ, aku masuklah dulu ada namanya tim BK Porda. Aku di pencak silat. Wih, tari pencak silat juga nih. Dulu. Terus? Masuklah pencak silat, terus ada satu. Pelan. Itu setelah depresi masuk pencak silat. Iya. Tapi sebelum itu belum silat. Iya belum. Jadi mengeluarkan apa ya? Unek-unek atau perasaan itu dengan silat. Iya. Jadi silat. Bantingin orang gitu. Jadi gerak silat akhirnya mulai ketemu lagi orang-orang banyak, komunikasi lagi. Jadi pelampiasannya itu kegerak aja. Nah dari situ ketemulah sama anak-anak. Ya anak siapa tuh? Jadi ada satu perguruan. Dulunya tuh naik banget, tapi di sana tuh tidak terkelola. Di UPI? Enggak, di Purwakarta. Oh, di Purwakarta, kelompok. Iya, kelompok.
Terus bilang katanya kita tuh nggak yang melatihnya kurang lah inilah. Akhirnya dicobalah dari ilmu yang aku dapat dari BK Porda, dibentuklah anak-anak. Di situ dari tahun 2021. Dan anak-anak itu aku salurkan untuk ke jenjang prestasi gitu. Prestasi bener? Iya prestasi. Ada apa aja prestasi? O2SN alhamdulillah apa selalu tuh? mewakili. O2SN itu apa? O2SN itu Olimpiade Nasional. Oh, Olimpiade Nasional. Iya. Terus juga ada kemarin terakhir itu Kormi Nasional. Kemarin itu Pornas. Pornas. Oh, bukan olahraga nasional. Iya, alhamdulillah. Pon belum? Pon belum, tapi kalau untuk Pornas alhamdulillah yang pasti aku maju didik pon, udah dapat medali. Kamu udah mentor? Ada. Kamu udah mentor? Iya. Pelatih silat juga? Iya, kebetulan. Dia punya ini sendiri. Dan apa namanya di rumahnya juga buka. Oh, iya, Padepokan apa? Jadi aku ada pusatnya di Garut, tapi dikelola di rumah itu dari Sinar Pusaka Putra Garut, jadi Sinar Pusaka Putra Purwakarta. Kebetulan itu punya dosen, salah satu dosen yang di Karawang, dikembangkan di Purwakarta. Udah berdiri sejak lama, tapi baru terkelola lagi setelah yang aku masuk tahun 2021 itu. Jadi waktu kamu depresi, kamu move, bergerak, maju, kamu ikut kegiatan, termasuk kegiatan silat. Akhirnya kamu beranikan diri untuk ketemu orang yang selama ini takut, fobia. Kalau bilang anxiety juga bisa, fobia lah saya bilang, takut, cemas ya ketemu orang. Akhirnya pelan-pelan mau berubah sendiri karena sendiri atau ada pengaruh juga obat apa misalnya ada psikolog gitu. Karena sendiri. Sendiri ya, nah karena memang harus obat sendiri. Jadi fobia itu harus sendiri. Terus habis itu punya lingkungan buat tadi melatih silat juga, akhirnya kita sama di Kerawang, sama di Garut, luas juga jadinya. Itulah ya, betul. Kita kalau mau berubah ya, luar biasa. Terus itu yang menjadi apa tadi itu advokasi kamu di nasional. Sebelumnya di Jabar juga aku bawa advokasi itu. Dari situ mulailah jadi turun ke masyarakat. Terus apa yang kamu lakukan dari sebagai putri pendidikan Indonesia dengan advokasi dari tadi depresi tadi yang singkatan tadi singkatan tadi ulangi? Depresi Dijutan pemuda berkarakter dan berprestasi. Nah, terus kamu kumpulin kayak Randy kan tadi kan sering buat konten Instagram gitu. Kamu apa yang kumpulin? Kalau aku dikumpulin, jadi aku lebih seringnya itu secara langsung. Misalnya kayak pengelompokan di rumah, pelatihan pencak silat. Selain itu juga aku turun ke masyarakat juga. Ada hubungannya juga sih kalau pendidikan karakter sama parenting. Biasanya aku turun karena aku sebagai PIK-R juga, aku turun ke kelurahan-kelurahan atau desa mengumpulkan anak-anak di sana untuk menyalurkan bakatnya juga. Itu tuh yang kalian lakukan ini kemauan sendiri apa memang proyek yang sudah diberikan dari panitia nih? Kalau dari kita sendiri emang berawalnya dari niat sendiri sih Bang, karena dari proyek nasional itu biasanya udah ada proyeknya sendiri. Kalau ini tuh memang dari bawaannya kita sendiri gitu untuk melakukan advokasi. Apalagi yang Randy lakukan selama ini atau Nabila? Kalau dari Randy biasanya memang waktu untuk parenting sendiri memang biasanya di Instagram karena memang audiensi di Instagram itu cukup besar gitu. Tapi kalau kegiatan-kegiatan seperti kegiatan yayasan atau kegiatan dari nasional sendiri biasanya kita sering terjun langsung gitu kayak ke Biruku Indonesia itu biasanya kita bersama anak-anak disabilitas kayak gitu. Dan di sana juga Randy juga betul. Kita juga di sana mengkonservasi ya di sana. Entah itu mungkin ke anak-anaknya, tapi kalau Randy itu lebih ke khususnya condong ke orang tuanya. Randy bertanya gitu, gimana sih caranya untuk parenting menghadapi anak-anak yang punten ya agak sedikit luar biasa karena beda gitu. Untuk kita sendiri aja yang normal mungkin menghadapi anak yang biasa kadang kita juga agak capek gitu apalagi mereka gitu. Dan mereka tuh dari orang tuanya nggak ada yang ngeluh sama sekali, mereka malah saya senang mempunyai anak seperti ini karena dan lain-lain. Dan itu juga Randy salurkan lagi di Instagram, Randy berbagi lagi pandangan-pandangan tersebut. Kali ini kan generasi punten lagi juga ini. Kata orang kalau di media sosial itu strawberry ya? Iya, strawberry. Iya kan? Ini ya kan udah hancur ya, bener kan? Nah, apakah ini pertanyaan Bang Herbert nih yang saya generasi 90-an ya. Mungkin kami agak sedikit saya nggak juga mau ngomong kuat-kuat juga tapi emang kuat kami lebih kuat. Memang begitu ya? Kalau menurut kalian berdua fenomenanya sekarang ini muda-mudi itu begitu?
Kalau dilihat sih mungkin sebagian besar mungkin iya, karena sebenarnya dari generasi kita tuh bukan mental apa ya, bukan mental lemah, cuman lebih realistis sih Bang. Kayak mungkin kalau generasi abang kan dikasih job desk banyak kan kayak ya udahlah hajar aja gitu. Kalau kita tuh kayak ya nggak bisa. Kalau disuruh A ya A, kalau disuruh B ya B gitu, lebih ke realistis sih. Makanya ketika disuruh jadi B tuh kita lebih banyak ngeluh dan lain-lain, tapi pada ujungnya tetap kita lakuin. Cuman ya memang yang Randy rasain ketika Randy dikasih job desk as generasi Z gitu ya, kayak ya Randy harus sesuai dengan apa yang diberikan sebelumnya, dan itu mungkin tidak diajarkan di generasi sebelumnya gitu Bang. Kalau Nabila berarti mental health tadi, kesehatan mental ya. Banyak tuh orang-orang yang Nabila. Banyak banget. Karena aku Merinding juga belajar dari teman-teman aku sendiri Bang. Jadi gini, yang pertama di kuliahan, pernah ada teman aku sampai mau bunuh diri. Wih, suicide. Ya, itu bahaya banget. Bahkan beberapa bulan ke belakang juga akhirnya aku bisa ngebantu teman aku yang mau mengakhiri hidupnya gitu. Tapi dia kan biasanya kalau orang-orang kayak gitu nggak berani terbuka, nggak berani speak up, diem terus kan. Karena aku juga ngerasain kayak gitu, malah ngerasa terancam kalau kita deket sama orang banyak. Nah, akhirnya aku mencoba untuk masuk dan bawa mereka untuk bercerita, akhirnya bisa terbuka dengan kita dan alhamdulillah sekarang sembuh dan bisa melakukan aktivitasnya kembali. Nabila, Kayak kamu gitu. malaikat bener. Kalau keren-keren. Karena kalau kita memang lihat dari media sosial beberapa waktu yang lalu ya, beberapa mahasiswa ada yang bunuh diri, suicide, bener kan? Iya. Saya nggak sebut nama kampusnya, di Jawa Barat ini ada beberapa. Saya juga baca berita itu. Ya tadi mental health ya, Iya. itu yang tadi ya, mungkinnya salah satu walaupun kita kaji. Saya ini udah pernah baca buku Suicide itu apa ya, Emil Durkheim. Saya ngerti sedikit lah ya tentang itu apa, termasuk negara yang paling tinggi sebenarnya negara-negara yang agak sejahtera malah sebenarnya kalau kita lihat Jepang itu Jepang. tinggi ya, bener kan Tinggi. Jepang kan? Mereka tingkat apa depresinya tinggi. Depresinya tinggi. Kalau Indonesia menurut Nabila tinggi juga. Enggak apa. Ini pengalaman. Enggak apa-apa kita Untuk cerita. anak seusia Usia, aku dan SMA itu lumayan tinggi. Karena mereka tuh ngerasa banyak tekanan. Ya itu, balik lagi yang tadi, kurangnya komunikasi dengan orang tua. Iya. Kurangnya banyak sosial dengan masyarakat, Masyarakat. dengan teman sebaya. Yang akhirnya mereka itu memikirkan segala keluh kesahnya itu sendiri gitu. Iya ya. Jadi mereka ya udah mikir sendiri aja, tertekan, yang akhirnya stres, depresi, dan berakibat pada mental mereka. Kalau saya pikir gini ya. Sekarang ini ada medsos ya. Mereka tuh sibuk, kalian tuh sibuk di sini. Jadi kayak apa kayak lebih menyendiri. Iya. Kalau kami dulu main kartu, Ya. main gaple, main yang berame-rame lah. Jadi memang bener saya nggak begitulah, dulu mahal ya, tahun 98 99 mahal lah ini kan, dulu kan yang gede banget itu kan, beli pun kartu yang itu tuh mahal banget. Kalian kan sibuk sini kadang-kadang kan dia nggak punya teman ngobrol. Sebenarnya konsep kita ini kan harusnya ngobrol curhat-curhatan, bener ya, menyampaikan kata Sigmund Freud itu apa ya, harus inilah ya, harus menyampaikan pesan. Karena kalau kita punya masalah kita pendem, ya kita sendiri yang depresi kan. Iya, Kalau kita kalau saya cerita sama Randy minimal 50% nih permasalahan saya udah lepas nih kalau pas cerita, tapi Randy-nya dapat masalah lagi. Randy-nya kata 50% lo oper gua, katanya gua jadi 50% oper lagi ke Nabila. Oper-operan. Nah itulah oper-operan sebagai kuncinya. Ya kan? Oper-operan apa persoalan. Ya siapa tahu minimal mendengar saja ya. Apalagi perempuan ini senang didengar kan. Kalau laki-laki hobinya dikasih solusi, kalau perempuannya dikasih solusi. Dia didengerin aja. Bahaya kalau dikasih solusi marah-marah. Bener. Jadi begitu ya. Oh luar biasa. Nah kalau begitu coba saya mau tanya, apa sih tanggapan kalian tentang pendidikan di Indonesia, atau bagaimana pendidikan ini sesaat ini? Kalau dari Randy dulu deh. Kalau dari aku sendiri, pendidikan di Indonesia tuh sebenarnya masih belum nemu sih Bang untuk titik terangnya. Karena menurut Randy ya, permasalahan daripada pendidikan Indonesia ini adalah dari sistem pengajar, guru sendiri. Oke, kayak gini misal Bang. Pendidikan di Indonesia itu lebih berbasis pada kurikulum.
kurikulum tuh di mana mengharuskan bahwasanya siswa harus bisa A, siswa harus bisa B untuk membentuk sebuah siswa yang seperti apa. Sedangkan untuk dari kompetensi gurunya itu tidak sangat tidak dilirik sama sekali. Abang bisa bayangin kalau misalkan tenaga pengajarnya itu hanya sebatas dia tuh tidak bisa apa-apa gitu, ya hanya punya keinginan, betul, dia hanya punya keinginan untuk memajukan yang ada. Sedangkan di negara-negara luar itu biasanya yang guru, Finlandia ya, benar. Kita ambil di Finlandia. Guru itu sangat dihargai banget kan bang. Contoh ada gini, ketika di Indonesia dan di Finlandia, orang di Indonesia ketika pintar dia cita-citanya jadi apa? Rata-rata dokter, hukum dan lain-lain. Jarang ada, betul, jarang ada misalkan dia ranking 1, kamu mau jadi apa? Jadi guru, jarang ada bang. Sehingga harusnya yang orang-orang pintar ini memberdayakan generasi-generasi baru, malah dia tuh berada di profesi yang lain. Dan di Finlandia tuh kebalik, kayak ujian untuk masuk guru itu lebih sulit daripada masuk kedokteran, hukum dan lain-lain. Nah di Indonesia tuh beda. Mungkin ya. Guru itu berarti kelasnya kalau di Indonesia kelasnya di bawah tadi ya yang sebutnya. Bukan kita mau profesi, memang begitu ya, kelihatan benar-benar. Terus. Dan kalau realitas pun, kalau misalkan Randy jadi guru, misalkan abang jadi guru, kita melihat dari point of view guru seperti itu. Bayangin abang harus ngajar anak dengan banyak, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan kurikulum yang diharuskan guru tuh harus bisa ngajar ini, dengan betul. Dengan keadaan mungkin rumah abang seperti apa, dengan keadaan kehidupan abang seperti apa, tapi dengan gaji yang seadanya gitu. Terus apa kira-kira sedikit solusi dari Randy tadi itu? Apa misalnya naikin gaji kah, terus gitu-gitu apa? Betul. Kalau dari Randy itu menurut Randy ya, karena dari kurikulum sebenarnya dari kurikulum udah bagus banget, cuman kurang meratanya itu sebenarnya waktu itu kita sudah ngebahas ya, TAB waktu karantina ada namanya forum group discussion. Itu kita ngebahas juga tentang pendidikan ini kurikulum. Kurikulum itu sebenarnya diterapkannya itu mulai dari Pulau Jawa terlebih dahulu, karena mungkin itu sentralnya Indonesia, baru ke wilayah-wilayah lain. Dan dari situlah ketika kurikulum berubah setiap waktunya, dari daerah-daerah ini tuh makin tertinggal bang terhadap kurikulum tersebut, sehingga mungkin dari pandangan Randy itu ketika guru tersebut harus diberdayakan, minimal harus ada pelatihan terlebih dahulu terhadap guru tersebut, mungkin dari pelatihan terkait karakternya dan lain-lain, sehingga ketika kurikulum itu disesuaikan dengan karakteristik anak, bukan anak yang harus mengikuti keperluan daripada negara, yaitu lewat kurikulum kayak gitu. Dan guru sendiri ya balik lagi karena ya realistis lah ya bang, insentifnya juga harus perlu dikembangkan, karena nggak mudah untuk ngajar jadi guru. Guru tuh harus mempertimbangkan nilai, harus mempertimbangkan anak dan lain-lain. Belum lagi proses-proses ya untuk menjadi guru. Ada administrasi yang perlu dilakukan oleh guru. Dan dengan gaji yang kurang mungkin ya di Indonesia, itu menjadi beban tersendiri bagi guru. Mungkin banyak di antara kita, apalagi guru-guru juga mungkin ada yang ngeluh dan lain-lain. Dan secara gak langsung, keluhan itu tuh malah jadinya tuh apa ya, di diri seseorang itu malah jadi ngendek gitu loh bang. Gurunya curhat ya? Iya, jadi gurunya curhat. Iya. Bahaya benar, Indonesia bukan muridnya yang punya problem. Guru punya problem. Ketika gurunya udah punya problem, kadang kan dia nggak punya semangat ngajar nih bang. Iya. Ada kan guru kayak, ya udah kalian kerjakan aja LKS, kalian baca aja gini-gini. Apakah itu efektif untuk pembelajaran? Kan gak juga. Sedangkan guru itu harusnya adalah sebagai seseorang yang mengajarkan. Karena pendidikan itu, ya betul. Karena pendidikan itu hakikatnya adalah memberikan pemahaman. Kalau misalkan si anaknya nggak paham, ya berarti dia pendidikannya kurang didapat. Kayak gitu sih bang. Kalau dari Nabila, apalagi Nabila ini kan kuliah di UPI nih pendidikan. Iya. Udah tamat belum Nabi? Udah, alhamdulillah. Udah SPD dong? SPD. Oh, gimana perspektifnya coba? Kalau kita lihat dari kurikulum sekarang ya, kurikulum Merdeka ini fleksibel banget sebenarnya. Kita bisa mengikuti karakteristik anak. Anak mau jadi apa, mau gimana, itu tinggal kita kembangkan. Tapi ya tadi, pendidikan guru. Peningkatan kualitas pendidik dulu. Karena kan banyak juga guru-guru muda, guru-guru yang sudah senior juga gitu kan. Ada yang ya udahlah pakai metode yang lama aja gitu. Sedangkan anak sekarang udah mengikuti perkembangan zamannya. Mereka udah males dikasih metode yang kayak ceramah, dengerin tuh pasti pada ngantuk. Yakin gak 10 menit mereka udah kemana-mana gitu kan pikirannya. Nah itu. Jadi peningkatan kualitas pendidik itu untuk meningkatkan pengajaran pemahaman terhadap anak juga. Kita juga gak bisa menyalahkan guru. Gak bisa menyalahkan si anak juga karena
anak ya gimana gurunya. Kalau kata Sundanya ditiru lah ya. Digugu ditiru gitu kan. Nah itu sih. Dan juga kalau kita ngelihat dari pemerataan pendidikan belum merata. Nabil pernah datang ke salah satu kabupaten di Jawa Barat. Gimana? Sebutkan jangan ya. Enggak apa, sebutin aja kan banyak, ada 27 kabupaten kota. Nabil pernah ke salah satu kota kabupaten di Karawang. Karawang. Nabil diundang, di sana ada membuka taman baca. Jadi dari salah satu universitas di Karawang itu mengundang Nabila untuk membukaan taman baca di suatu sekolah. Nabil datang itu ujungnya Karawang banget, dekat pantai, agak Pantai Coklat. kaget. Iya betul. Nah, Coba di mana? Tahu saya kan pernah syuting sana. Saya kan udah kemana-mana. Datang ke sana, ke salah satu sekolah di sana ternyata sempat berbincang sama kepala sekolah, sama guru-gurunya juga, katanya gimana kita mau melakukan peningkatan kualitas pendidikan terhadap anak, sedangkan buku aja tidak tersedia di sini. Bahkan bangunan, mereka itu masih di lapangan. Jadi bangunan itu kelasnya cuma ada 3 apa 4 kelas gitu, selebihnya mereka itu di lapang. Dan ketika ke sekolah yang lain hanya kalau kita kan pembatas kelasnya pakai tembok ya, ini tuh pakai terpal dan muridnya cuma 10 orang. Di sekolah mana itu? Tanjung Mekar. Tanjung Mekar nih. Saya ini banyak juga Ren sama Nabila, saya dekat juga dengan perpustakaan, dinas perpustakaan provinsi Jawa Barat. Ya kalau memang nanti kita sampaikan juga, mungkin pesan di sini juga. Jadi jangan takut juga kita ya. Ini kan kita kan mau mengedukasi. Saya dekat bener. Butuh buku-buku kan. Mereka juga ada. Saya tahu tuh. Saya karena dekat di perpustakaan tuh ada, mereka diriin taman-taman baca. Tapi mungkin ya belum semuanya. Tapi kita bisa sampaikan aja. Di situ butuh itu ya. Butuh. Itu juga sempat berkolaborasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang dan Universitas Singapura Bangsa Karawang juga, dan Nabil alhamdulillah turun ke sana, sempat berbincang juga dan ikut kegiatan bareng anak-anak di sana, memberikan motivasi dan semangat. Tapi alhamdulillah luar biasa keren. Ternyata ketika kita masuk ke kota, wilayah kota ya, kadang kan anak-anak sekarang tuh siapa yang mau ke depan kayak diem, nggak berani, mentalnya gitu kan. Ketika datang ke sana, siapa yang mau maju ke depan? Semua tuh angkat tangan mereka. Benar-benar berani, udah mau dia bisa atau enggak, mereka maju dulu aja ke depan. Iya, pede dulu ya, percaya diri dulu pede ya. dulu. Salah benar itu apa ya? Kalau saya lihat itu bukan tujuan sebenarnya kan. Kita tuh progres kan. Ya. Kalau misalnya kan dari salah, banyak juga orang dari salah berhasil. Betul. Kalau kita lihat Thomas Alva Edison berapa kali melakukan percobaan, dari salah menjadi benar. Itu konsep dari kalau dalam ini keilmuan tuh gini, epistemologi ngomong itu ilmu tidak mencari benar dan salah sebenarnya. Bukan itu ya. Luar biasa ya. Jadi satu lagi nih, kalau kita ingat dulu Jepang kalah dengan sekutu itu, kaisarnya kan udah tahu lah ya. Nanya tenaga pendidik. Berapa pengajar kita kan? Habis itu langsung bangun. Saya catat, saya punya catatan sekitar sebelum tahun 50 berapa ya? 50-an itu mereka sudah buat olimpiade. Berarti kan cepat kan? Dari bom Hiroshima Nagasaki yang menghancurkan Jepang itu, mereka cepat untuk membangun lagi. Kata kuncinya guru ya tadi Ren. Iya. Jadi salah satu kunci dulu guru ya. Dari banyak variabel, maksudnya guru, murid, terus ekosistem mereka itu kan, terus buku ya kan. Dan mereka juga harus kita selamatin ya kan. Memang kalau kita lihat juga tadi kan kita bilang tahun 20-an tahun sebelum penjajahan waktu zaman penjajah Belanda, kita tidak boleh sekolah apalagi perempuan kan. Kalau harus yang priai gitu kan. Kita juga terlambat juga dari segi waktu gitu kan. Terus memang guru-guru kita zaman dulu juga itu emang saya bilangnya, memang termotivasi bener untuk jadi guru ya kan. Betul. Kalau sekarang ya ditambah dengan kehidupan juga ya. Kadang-kadang ya bener nggak? Kesejahteraan guru kan? Itu sekarang kurang. Iya. Terus apa lagi resep-resepnya lagi, Ren? Iya, kalau mungkin dari kita sendiri ya, balik lagi ya Teh Abil ya, kenapa kita akhirnya memfokuskan pada guru, karena memang guru ini adalah tonggak ukur keberhasilan daripada suatu negeri, karena
kalau lihat dari siswa kan mereka belum tahu apa-apa, sedangkan guru inilah yang mengatur mau diarahkan kemana si murid-murid ini, mau diarahkan kemana generasi-generasi ini. Influencernya guru. Itu kan. Tapi banyak sekarang nanti ke influencernya yang ya kan? Bener nggak? Bingung juga kita. Iya. Gimana tuh ya? Nah makanya guru nggak tadi kan digugu dan ditiru. Kan yang sekarang banyak yang ditiru. Iya, betul. Dan sekarang tuh Influencer banyak kan. betul. Tapi banyak influencer juga yang nggak apa ya maksudnya, maaf, karakternya yang kita nggak perlu ditiru harusnya kan kalau segitu. Tadi saya di perjalanan ke sini mikir juga tadi, nggak tahu kepikir misalnya ada influencer yang yang begitu kan kurang baik juga, gimana kita mau ikutin gitu maksudnya kan. Tapi kalau kadang-kadang kalau yang mau kita yang agak ini mereka skip biasanya kan. Terus gimana Ren? Nah, sebenarnya itu juga jadi pembahasan kita ya. Sebenarnya untuk dari pendidikan sendiri sebenarnya kalau dari pendidikan itu wajar-wajar aja ya Bang. Tapi kalau dari segi budaya, memang Indonesia ini ada sedikit pergeseran budaya. Mungkin dari abang zaman dulu kan kalau ngobrol itu ya ngobrol, main kartu. Dan angkatan kita juga sebenarnya, bukan angkatan kita mungkin ya, angkatan bawah yang baru mungkin ya ngobrolnya itu lewat media sosial. Sehingga adalah keluar bahwasanya ada standar TikTok. Abang pernah dengar nggak standar TikTok kayak gitu? Ketika influencer bilang, iya ini tuh kayak gini. Ketika influencer bilang, iya kayak gini. Dan pemikiran-pemikiran dan sudut pandang itu tuh berubah sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang influencer katakan. Dan kalau misalkan, nah biasanya itu juga faktor-faktor yang menyebabkan kena mental juga anak-anak zaman sekarang. Karena mereka tuh lebih mendengarkan apa yang dikeluarkan di TikTok daripada mungkin orang tua mereka dan lain-lain. Seperti itu sekarang. Jadi mereka itu FOMO kalau sekarang ya. FOMO ikut-ikutan tuh. Jadi misalnya kalau orang zaman dulu kan kayak, oh ya udah kita mau punya sekian ya udah segini aja. Bener, yang penting kamu belajar aja yang benar gitu. Kalau zaman sekarang ketika ngelihat wah dia ini maksain aja terus. Iya yang lainnya dikesampingkan. Nah itu berbahaya sekarang. Apalagi sekarang kan udah masuk era digital kan, Society 5.0 juga. Era digital sekarang udah masuk ke kita, semua terpengaruh dengan handphone, alat-alat elektronik semuanya. Ya mau gimana lagi gitu kan. Anak-anak sekarang kayak gitu. Harusnya kayak kalian ini harusnya banyak ya di Indonesia ya, supaya banyak mempengaruhi juga. Tapi pekerjaan kalian pasti harus banyak banget loh, bener loh. Serius nih, saya sedikit cerita aja langsung kayaknya kalian keren banget lah menurut saya, umur masih muda. Terus gimana lagi Ren? Bagaimana meningkatkan sejahtera guru di Indonesia Ren? Kalau kesejahteraan guru, balik lagi sesuai dengan yang tadi kita bahas ya Bang Herbert ya, mungkin dari insentif perlu ditingkatkan terlebih dahulu. Karena ya kalau dilihat dari realistis juga, jadi guru tuh tidaklah mudah gitu. Kalau misalkan cara pemerintah menghargai guru ya naikkanlah gaji mereka gitu. Dan keduanya adakanlah pelatihan-pelatihan terhadap guru. Mungkin kalau misalkan dilihat dari infrastruktur dan lain-lain, ketika Jepang pun waktu dulu infrastrukturnya dalam hal berantakan banget, tapi dari gurunya benar-benar dibina, digodok dengan segala rupa, bisa mengantarkan generasi-generasi baru yang lebih baik. Jadi intinya ya harus ada pelatihan-pelatihan tersendiri terhadap guru, bagaimana mereka bisa mengajarkan atau memaparkan sesuatu yang baik kepada generasi-generasi baru. Dan mungkin dari sudut pandang point of view-nya sendiri, dari kurikulum mungkin yang harus diajarkan dari generasi ini adalah bagaimana cara kita memanage emosi, bagaimana cara kita memanage uang. Karena memang biasanya pendidikan di kurikulum itu berbasisnya pada kalian kalau bisa pinter IPA, IPS, dan lain-lain, kalian artinya adalah orang hebat. Sedangkan ada orang tuh yang nggak bisa matematika, tapi dia jadi betul. Dan beberapa guru mungkin yang kurang paham, dan kita juga tidak bisa menyalahkan, mungkin menjudge orang tersebut kan, kenapa sih kamu tuh main musik mulu, nggak mau belajar. Padahal kan secara nggak langsung ketika dia bermain musik, dia bisa aja jadi orang yang hebat, dia bisa jadi musisi yang hebat, dia bisa jadi pencipta musik yang hebat. Sekarang mungkin kamu kenapa velocity terus gitu? Ya kan? Tapi menghasilkan juga. Dia velocity. Siapa tahu jadi influencer kan, gitu kan, peningkatan ekonomi juga kan. Iya kan, jadi itu juga karena udah melebar ya, udah melebar, nggak harus matematika, fisika, itu ya, melebar juga dengan ya karena banyak kan orang dengan velocity aja. Kemarin tuh ini 40 juta tuh, sorry nih kalau ngomong itu yang kayak
yang itu yang gini, yang penonton cewek dari Bali itu kan 40 juta itu Iya. penontonnya itu. Apa itu, Pet? Dari Bali itu yang gitu gimana tuh? Nah, kan 40 juta kayak artis Korea itu. Kayak artis Korea siapa, Pet? Nah, kemarin gitu kan. Nah, maksudnya itu juga menghasilkan, kan maksudnya kan menghasilkan. Tapi kalau bisa memang karakter dulu ya dibagusin. Penting. Tembak utamanya juga karakter anak-anak juga. Karena kan sekarang banyak banget masalah, apalagi di yang aku alamin ya di sekitar masyarakat tuh anak-anak SMP sekarang. Kan masa peralihan mereka, masa ingin mencoba, coba-coba dengan hal-hal yang baru yang mereka tuh bingung kadang mau kayak gini salah, kayak gini salah, akhirnya terjerumus juga sama hal-hal yang salah. Jadi pergaulan. Apalagi kan sekarang di Jawa Barat khususnya sekarang mau ada katanya anak-anak nakal mau ada pendidikan karakter dengan pendidikan militer. Ya. Sekarang sudah mau dimulai wajib militer sekarang. Apalagi kan banyak ya anak-anak sekarang tuh kalau zaman aku nggak boleh kayaknya. Nongkrong-nongkrong tuh sampai lebih dari jam 12 malam masih di jalan, yang pacaran-pacaran di jalan gitu kan. Bahkan mereka tuh udah yang mabuk-mabukan ya kayak gitulah karakternya sekarang sama mentalnya tuh kurang. Nah, sekarang dari Jawa Barat pemerintah sendiri sudah dari itu ya, dari Kang Dedi ya. Kang Dedi dan kabupaten kota itu sekarang udah mulai Bapak Aing. untuk Bapak Aing. Jadi untuk meningkatkan kualitas pendidikannya itu dengan karakter, bagaimana caranya anak-anak yang nakal sekarang dijadikan pendidikan militer lah. Diberdayakan lah sekarang. Diarahkan kembali selama kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah. Untuk dididik. Dulu itu saya pernah buat film dokumenter Dewi Sartika, boleh dicek. Kayaknya saya doang yang baru buat film dokumenter Dewi Sartika. Itu saya nggak mau bicara tentang feodalisme ya, tapi mereka dulu duduk itu kalau ketemu guru tuh duduk gitu, masih itu. Saya mau lihat dari perspektif kesopanan gitu-gitu ya, dari perspektif etika ya, bukan dari perspektif lain. Dan itu diajarkan gitu kan, kita tuh kalau ketemu guru tuh salim gitu kan, nggak ada say hello, aduh ya kan bahaya nih. Nah Ren, itu tadi ada diskriminasi, bagaimana Randy menanggapi diskriminasi di kalangan pendidikan? Kalau diskriminasi di kalangan pendidikan tentunya ada banyak sekali ya, gradasi warna gitu di pendidikan sendiri. Apalagi dari sekolah negeri dan juga sekolah swasta, itu gradasinya udah kelihatan banget tuh Bang perbedaannya. Waktu dulu Randy sebelum mengikuti Putra Putri Pendidikan kan Randy sempat magang di salah satu perusahaan robotik, jadi tutor robotik terkait ekskul robotik. Dan di sana Randy ada ngajar beberapa sekolah, 3 swasta, 2 negeri. Dan itu memang berbeda banget sih Bang dari segi anak-anaknya, dari karakter anak-anaknya, dari cara guru mereka menyampaikan dan lain-lain, itu banyak sekali perbedaan gitu loh. Kalau dari sekolah swasta itu biasanya mereka itu punya kurikulum sendiri yang tidak dari pemerintah. Misalkan misalkan angkatan ini tuh lebih cocoknya ini. Berarti nanti guru harus mencocokkan ini. Nah, sedangkan kalau di negeri kan pusat Bang satu, sehingga menurut Randy itu ada jadi perbedaan. Dan kadang kalau misalkan dari yang sekolah ke negeri ke swasta ke negeri itu pasti dapat shock kulturnya sendiri gitu loh. Nah kalau misalkan dari diskriminasi dari negeri, sebenarnya konsep dari sekolah negeri itu kan persamaan ya Bang ya, sehingga mau nggak mau kita tuh harus disamaratakan. Tapi kan pada kenyataannya dilihat dari pendidikan sendiri itu terkadang kita dibeda-bedakan gitu loh. Dibeda-bedakan dalam artian misalkan sekolah yang mungkin berbasis internasional atau berbasis nasional walaupun negeri, itu biasanya mereka mempunyai fasilitas yang diberikan dari pemerintah itu lebih baik daripada sekolah-sekolah negeri yang biasa. Dan menurut Randy itu diskriminasinya lebih kelihatan banget sih, Bill. Harus kita itu juga ya, harus kita tinjau lagi ya. Jadi ini kan sudah masuk 2025 nih. Kalian kan Putra Putri Pendidikan Indonesia 2024. Nanti ganti lagi dong nanti? Iya. Ganti lagi. Juli, kalau nggak salah Juli nanti. Berarti kamu pensiun gitu. Tapi cita-citanya jangan pensiun ya enggak? Iya kan? Karena butuh banget nih. Harusnya ada juga Kak, Putri Pendidikan Jawa Barat atau provinsi ada juga ya? Ada. Nanti insya Allah kita Mei mau ke Lombok, soalnya di sana ada pemilihan Putra Putri Pendidikan Nusa Tenggara Barat juga Bang. Iya. Bagus. Sama kita mau advokasi di sana juga ya insya Allah. Terlalu advokasi dan kita buktikan juga Nabila jangan lagi
ini takut ketemu orang. Ya kan apa tadi Udah itu enggak namanya? dong. Depresi. Tapi benar loh, benar saya tuh kenapa? Memang anak muda menurut pendapat saya POV saya banyak orang depresi anak-anak muda itu kan. Memang harus ini apa namanya kita teliti lagi kenapa-kenapanya ya. Saya pengen jadi ngambil sosiologi itu lebih ke masyarakat kan biar tahu tuh apa aja sih problem-problem mereka gitu. Kalau menurut aku sih Bang, mereka itu kena depresi karena kurangnya kegiatan juga di sekolah. Karena kan kita ada eskul ya. Banyak anak sekarang tuh nggak mau ikut eskul. Jadi lebih baik pulang main ya udah. Ketika ada masalah ya udah. Kalau dulu tuh zamannya aku yang rasanya ketika ada masalah masuk eskul, semua masalah tuh hilang karena ketemu teman-teman lagi. Kita bisa curhat lagi, cerita-cerita lagi. Akhirnya kita bisa terus belajar, bisa berprestasi juga. Jadi Di depresi-depresinya rumahnya tuh nggak udah kayak tadi kan Randy kan broken home nih. Randy nggak punya tempat cerita, ya kan? Terus di luar juga mungkin agak susah. Akhirnya depresi juga. Randy ini Iya, depresi. depresi Kalian juga. berdua depresi. Tapi saya tidak depresi. Kalian berdua aja depresi. Tapi nggak apa-apa. Keren loh tapi. Pengalaman kalian tuh akhirnya bangkit itu buat saya dari zero to hero tuh keren tuh menurut saya. Randy saya kebayang banget ya orang tuanya sibuk juga mungkin ini kerja juga Randy. Atau Sebenarnya gini, awal permasalahannya itu adalah karena kan Randy waktu dulu tuh ditinggal sama ayah tuh udah hampir berapa tahun ya, 15 tahun itu nggak ketemu. Nah ada satu masa di mana ayah ini tuh ketemu lagi gitu, ngehubungin Randy. Nah mama ini nggak suka, ya mama ini nggak suka nih bang kalau misalkan Randy tuh ada hubungan lagi dengan ayah pada waktu itu, karena mungkin ya kalau sekarang Randy ngerti ya, mungkin karena sakit hati orang tua dan lain-lain gitu ya. Dan kita juga kalau Randy dalam posisi sekarang ya udahlah mewajarkan hal tersebut. Tapi kan waktu dulu kayak kenapa? Kan Randy juga anak dia dan lain-lain. Kenapa harus dilarang kayak gini? Dan itu pergesekan dan lain-lain. Dan dari kamu lawan itu ya? Sorry, bukan kita ngelawan ibunya, tapi apa namanya itu kamu lawan karena ayah kamu tuh yang betul, ayah betul. kamu itu punya hak juga. Betul, Itu betul. kamu lawan dari segi perspektif ibu. Betul, aku juga ngasih pandangan-pandangan. Nah, pada waktu itu tuh kenapa akhirnya depresi? Karena mungkin aku terlalu banyak memikirkan hal-hal. Pada waktu itu Randy tuh lebih masih berpikir bahwasanya, aduh gimana ya, kalau aku mengutarakan apa yang aku rasakan, nanti aku dijudge sebagai anak durhaka. Dan bener kan stigma di masyarakat tuh kalau misalkan ada anak yang ngelawan, walaupun dia dalam tanda kutipnya dia hanya menyampaikan apa yang dia rasakan, dia dicap kamu tuh nggak bener jadi anak, ibu tuh mengandung kamu dan lain-lain seperti itu. Dan itu tuh akhirnya aku punya masalah pendem sendiri dan ketika dipendam terus menerus akhirnya ya jadi bom waktu kan, akhirnya depresi dan lain-lain. Malah waktu itu pernah sempat mau bunuh diri karena betul. Harusnya sama kamu ketemu Nabila. Biar Nabila nanti ada advokasi kamu. dia sering curhat-curhatan sih ya sebenarnya. Kalau dulu kayaknya kita saling adu nasib deh. Nah waktu dulu tuh udah sampai titik mau bunuh diri bang, karena bener-bener ngunci di kamar, diem di lemari, bener-bener nggak mau ketemu orang, diem di lemari, bener-bener masuk ke lemari, nutup untuk diri. buatin ini apa tuh buat promonya nanti. Iya. Udah bisa kebaca. Bener-bener nutup di lemari bang, karena saking nggak mau keluarnya gitu loh. Maksudnya di kamarnya aja udah dikunci, Randy-nya sendiri masuk ke lemari, di dalam lemari diam aja itu selama sebulan. Kayaknya ada anak kecil kayak gitu yang dulu ya. Betul. Yang meninggal di lemari itu. Betul. Ya mungkin makanya sekarang Randy ngerti kenapa orang-orang depresi karena orang tua dan lain-lain. Karena pada waktu itu mama tuh ya mungkin mama yang ngerti lah, karena udah ngebesarin Randy, takutnya Randy ngikut ke ayah yang mungkin ya kita ketahui lah, Randy udah dibesarkan dengan sekuat tenaga dan apapun itu penuh kasih sayang, udah gedenya malah mau diambil dengan orang yang udah ninggalin gitu. Mama mungkin mikirnya seperti itu. Padahal kan waktu itu kenapa sih dilarang-larang gitu. Ayah pun kayak ya udah ikut aja ya gini. Dan itulah jadi bergejolak kan bang. Akhirnya di lemari diem, banyak pikiran-pikiran, nangis dan lain-lain. Sampai pada satu masa kayak mending mati aja nggak sih daripada kayak gini gitu. Dan itu udah sampai titik itu udah, untungnya pada waktu itu tuh ada teman yang ngajak kayak, Ren main yuk gitu. Kenapa gini-gini, diajaklah ke psikiater. Dan alhamdulillahnya ketika di psikiater, diajak audiensi dengan orang tua, akhirnya keluarlah di situ nangis berdua, bener-bener nangis gitu. Randy ngeluapin apa yang Randy rasain, orang tua ngeluapin yang Randy rasain gitu. Iya ke psikiater. Jadi di psikiater tuh
nanti ditanya dulu misalkan apa yang unek-unek kalian dirasain, apa yang unek-unek orang tua rasain, baru nanti disatuin kalian tuh gini, barulah keluar akhirnya dari situ sering ngobrol. Karena dulu tuh nggak, aku tuh ada apa ya, rasa segan kepada orang tua, karena mungkin Randy itu dulu dididiknya adalah kamu tuh harus punya sopan santun, adab yang sangat baik dengan orang tua, ngobrol tuh sewajarnya. Jarang tuh kayak misalkan, mah tau gak sih aku di sekolah gini-gini, gak pernah bang selama aku sekolah tuh, aku tuh cuman bilang ke mama izin ya Randy mau ini, ya udah sok. Tapi kalau cerita itu tuh gak pernah, makanya ketika setelah kejadian itu selesai sampai detik ini, bersyukur banget bisa ngelewatin fase itu, walaupun fase itu bener-bener nyakitin banget sih bang, bagi aku bener sakit banget. Nggak usah dicontoh ya. Ya jangan dicontoh lah. Kalaupun bisa kalian kalau misalkan Jangan udah ngalamin, maksudnya. jangan ngalamin. Jangan dialami. Karena sakit banget loh bang, sumpah sakit banget itu. Kalau Nabila pernah ke psikiater juga? Nggak sempet? Enggak, kalau aku. Tapi aku lebih ke ngobatin sendiri, terus juga komunikasi sama orang Apa tuh tua. istilahnya Jadi, pengobatan sendiri itu? Iya. Tapi lebih ke kegiatan kalau aku. Iya. Larinya ke kegiatan, mau itu nari kah, ngeluapinnya atau silat kah. 24 berarti lahiran tahun berapa kalian berdua? Aku 2000. Aku 2001. Oh iya harus ini ya, harus. Nah ini mungkin ini kita mulai mau ke ending lah ya. Ini kita berhubungan dengan waktu juga ya, karena seru banget nih ceritanya, beneran serius ini, banyak banget kita harus gali sebenarnya cerita-cerita menarik. Randy udah bersedia untuk ngoceh di sini juga luar biasa. Atur nuhun pisannya, mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya itu pembelajaran buat teman-teman ngoceh. Tapi ini apa konsep pendidikan kita ini kan sering digaungkan apa Indonesia emas, ya kan? Kira-kira apa nih sebagai putra putri pendidikan untuk menuju itu? Karena kalau kita nggak siapin pendidikan, ya kan pendidikan secara banyak luas ya, maksudnya bukan secara pendidikan informal saja tapi non formal. Bagaimana menuju Indonesia emas 2035 itu? Dari Nabila dulu deh. 2045. Sorry. Konsep pendidikan menurut Nabila itu yang pertama adalah tadi pendidikan karakternya dikuatkan dulu. Untuk anak-anak generasi sekarang, jangan leha-leha kalau kata Sunda mah. Jangan leha-leha, harus benar-benar tekun belajar dan juga bisa mengarahkan diri sendiri. Jangan hanya terfokus pada mata pelajaran yang umumnya aja. Ketika kita punya bakat yang ingin disalurkan, salurkan. Nari ya, mau gitu. itu nari, mau itu nyanyi, silat atau apapun itu, bakat manapun itu disalurkan aja. Karena kita nggak tahu ke depannya. Apalagi sekarang kan sudah banyak ya di era digital ini influencer-influencer. Kita bisa berkembang juga di ekonomi. Jangan sampai kita tertinggal. Apalagi kita kan bawa dari Jepang ya, contohnya dari Jepang ke Indonesia nih kan di era digital ini. Dan waktu terus berjalan ya, kita untuk mencapai ke sana kita harus perkokoh juga kekuatan karakter kita. Karena kan kalau pendidikan karakter itu nggak cuman belajar aja gitu. Kewarganegaraannya juga, nasionalismenya juga, keagamaannya juga harus kuat gitu. Kan dia Pancasilanya kita harus kuat sekarang untuk era sekarang. Kalau Randy? Kalau dari Randy mungkin karena advokasi Randy juga parenting, Randy mau ngambil sudut pandang daripada keluarga. Sebelum kita mengambil daripada pendidikan Indonesia Emas 2040, kita harus kuatkan dulu daripada keluarganya sendiri, karena garda terdepan itu adalah keluarga. Generasi yang kedepannya nanti akan baik atau buruk itu pasti akan mulai dari keluarga sendiri. Sebaik apapun guru, sebaik apapun pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, sebagus apapun buku yang diberikan oleh pemerintah difasilitasi seperti apapun, tapi kalau misalkan keluarganya tidak bisa mendukung anak secara penuh, ya anak itu juga akan luntang-lantung gitu loh. Mungkin bisa aja dia menjadi orang yang sukses, tapi faktor terbesar untuk kesuksesan seorang anak adalah dari keluarga sendiri. Jadi mungkin kalau dari Randy lebih fokus kepada bagaimana orang tua bisa lebih condong lagi mendekati anaknya. Karena kalau misalkan anak kan mereka masih belum tahu apa-apa gitu. Jadi mungkin orang tuanya yang mencoba untuk terbuka, memahami daripada sifat dan karakter anak supaya dia bisa diarahkan menjadi apa yang dia mau, kayak gitu sih Bang. Ya, thank you, makasih banget. Jadi kita ngucapin lah ya ke teman-teman ngoceh, selamat Hari Pendidikan Nasional. Seru banget nih, bener. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara bilang apa? Tutwuri Handayani, ya kan? Sebenarnya konsepnya di depan, di tengah, dan di belakang kan, mendorong jadi pemimpin, leader di depan, menjadi di tengah itu memotivasi kan, side by side, bersamping-sampingan, dimotivasi jadi teman curhat. Kalau konsepnya kita buat jabar sedikit. Jadi luar biasa, semoga pendidikan Indonesia makin maju,
tingkat literasi kita naik, ya kan? Kita tadi kalau kita mau buka-bukan literasi kita juga masih rendah. Jadi mudah-mudahan di Hari Pendidikan Nasional ini banyak perubahan untuk menuju Indonesia emas di 2045 nanti ya. Jadi terima kasih Randy, terima kasih Nabila. Kalau bisa minta tolong sedikit dong, ucapin ke teman-teman podcast Ngoceh untuk subscribe, like dan silakan. Boleh. Ya, yang di sini ya. Oh ya di sini. Oke, halo semuanya, saya Randy Taufik Widya Sakusuma Adipura, winner Putra Pendidikan Indonesia 2024. Saya Nabila Rizkita Azahra, Putri Pendidikan Nusantara tahun 2024. Jangan lupa untuk subscribe, Like dan komen di channelnya Ngoceh bareng Bang Herbert. Nah, terima kasih. Saya Herbert Sinaga. Kita tutup diskusi hari ini, luar biasa banget. Makasih banget kalian berdua. Someday kita bisa ngobrol lagi Randy ya, untuk bicara tentang tadi itu, sharing-sharing untuk yang lebih apa ya saya bilang, lebih mengkerucut ya spesifiknya. Jadi saya akhiri dengan selamat Hari Pendidikan Nasional. Salam cerdas.